Ya, sebetulnya yang dikatakan Pak Jokowi itu satu paket itu konteksnya adalah alasan yang disampaikan Purnawirawan. Karena mereka memakai alasan putusan MK 90. Artinya seperti yang Ibu Prof tadi jelaskan itu pada saat syarat pencalonan. Nah, pencalonan itu kan itu satu paket. Satu paket presiden dan wakil presiden. Artinya tidak Gibran itu dalam konteks putusan MK itu dikeluarkan untuk mencalonkan. Artinya Gibran atau Wapres, Cawapres pada saat itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, kenapa? Tadi udah dijelasin sama Bang Doli, ya memang harusnya putusan MK itu tidak bisa dipakai alasan untuk memakzulkan karena sudah tuntas itu mekanisme hukum, mekanisme politisnya sudah selesai itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian tadi merespon Mbak Bivitri, jadi yang mau disampaikan di situ memang MK nanti menguji ya apakah ada pelanggaran hukum. Tetapi seperti yang dijelaskan Bang Doli, saya menambahkan harus ada peristiwa hukum dulu, harus ada perbuatan hukum dulu yang dilakukan oleh Wapres Gibran ini pada saat dia jadi Wapres, misalnya dia mengeluarkan kebijakan atau mengeluarkan surat keputusan yang ini dianggap melanggar hukum, ya. Yang kemudian misalnya ada perbuatan dia, yang dianggap sebagai perbuatan tercela. Ini sudah banyak tadi mencontohkan misalnya di Amerika. Misalnya di Amerika, ya itu Presiden Bill Clinton ya dengan skandal seksnya. Nah, itu ada alasan atau yang baru-baru ini Trump ya penyalahgunaan kekuasaan atau rasis. Jadi ada argumen, ada alasan untuk dibahas atau dibawa ke DPR. Bukan omong-omongan saja, tidak jelas. Omong-omong aja? Hanya omong-omong saja. Silahkan kalau itu mau dibawa, tetapi harus dibawa buktinya. Ya harus jelas dong, ini sampai sekarang. Bisa nggak tuh Mbak Bivit buktinya dan kemudian bisa dipercayai oleh DPR diproses demikian rupa, ya bisa saja. Semuanya ini kan tergantung argumen ya. Sama kayak dulu waktu Gus Dur kan sebenarnya Bulog Gate-nya sendiri tidak pernah terbukti. Tapi waktu itu digunakan secara politik. Jadi saya orang hukum, tapi buat saya dalam politik itu anything is possible. Jadi kita boleh berdebat di soal pasal-pasal, tapi pada akhirnya karena saringan pertamanya adalah DPR, kita benar-benar harus lihat pada titik mana nanti Pak Prabowo memang benar-benar ingin memisahkan diri dari Gibran. Oke, pertanyaannya memenuhi syarat atau tidak, nanti kan itu ada keputusan politiknya, kemudian butuh putusan Mahkamah Konstitusi ya. Tapi kalau kita lihat pasalnya, satu, saya mau kritik dulu, mungkin Pak Jokowi kurang dapat masukan tuh. Nggak harus satu paket itu dulu. Jadi pasalnya itu bunyinya presiden dan garis miring atau wakil presiden. Jadi nggak harus dua-duanya. Kalau salah satu boleh, itu dulu. Kemudian yang kedua, lagi-lagi ya, keputusan politiknya nanti silakan dijawab oleh para politikus. Tapi kata-katanya itu sebenarnya pelanggaran hukum, satu. Yang memang membutuhkan kualifikasi yang khusus. Tapi bedanya adalah yang melakukan pemeriksaan pelanggaran hukum itu nanti proses setelah DPR di Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak harus misalnya harus ada dulu pelanggarannya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Misalnya begitu kan biasanya kalau untuk mencalonkan diri jadi anggota legislatif begitu ya. Tapi ini untuk presiden dan atau wakil presiden seperti itu. Kemudian ada yang agak longgar sebenarnya Mbak Audrey. Yaitu perbuatan tercela dan juga satu lagi adalah melanggar atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden dan atau wakil presiden. Sebenarnya ini adalah bagian yang kita agak mirip dengan model di Amerika Serikat. Namanya misdemeanor. Jadi pelanggaran-pelanggaran kecil yang kemudian bisa dijadikan alasan. Cukup atau tidaknya kita harus tanya nanti sama Bang Doli karena itu proses politik ya. Tapi kalau bahwa itu harus dibahas dulu oleh DPR, itu yang utama. Nanti DPR kemudian yang akan mengirimkan ke MK, MK yang akan memeriksanya nanti secara hukum. Tapi memang secara secara hukum belum pernah ada pasal atau putusan yang bilang bahwa putusan 90 itu salah. Walaupun ada putusan Majelis Kehormatan MK untuk pamannya Gibran waktu itu. Nah berarti itu butuh proses politik lagi. Saya kira ini kan semuanya memang dinamika politik ya. Kalau kena pertanyaannya kenapa tidak kemarin-kemarin, saya kira ini juga ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa seputar sebelum para jenderal mengirimkan surat ini. Lagi-lagi ini memang hak mereka gitu ya. Apakah misalnya ada pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo?
atau kelompok-kelompok lainnya. Jadi ini yang mesti kita baca kalau pertanyaannya kenapa nggak dari dulu. Kemudian yang kedua balik ke pertanyaan Mbak Audrey soal apakah sebenarnya jadinya bisa tuh. Sebenarnya bisa saja karena dia berarti tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden kalau alasan legitimasinya itu dibatalkan. Tapi lagi-lagi kita bisa berbicara di sini seperti ini. Pada akhirnya memang saringan pertama adalah saringan politik di DPR. Kita susah untuk berdebat hukum. Nanti hukumnya pas di MK gitu. Nah, filter ini yang saya kira akan dinamis sekali. Barangkali juga tergantung relasi Pak Prabowo dengan Bu Mega atau yang lainnya, yang barangkali Bang Doli bisa bicara seperti itu hari ini, tapi minggu depan mungkin berbeda, kita belum tahu. Gitu. Nah, kalau dari ya itu teman-teman, jadi secara politis ini memungkinkan menurut Bivitri ya teman-teman, dan yang paling penting itu jika terbukti Gibran adalah pemilik akun Fufufafa, ya ini yang menjadi celah ya teman-teman untuk pemakzulan Gibran ya. Tentu kita sebagai rakyat nggak mau ada chaos ya teman-teman, tetapi tuntutan ini juga tidak bisa dianggap remeh ya teman-teman, karena para purnawirawan TNI ini bukan orang-orang sembarangan gitu teman-teman. Nah, kita akan simak beberapa komentar netizen ya. Politik Indonesia saat ini rata-rata hanya mementingkan pribadi dan partai, tidak memikirkan untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa sih politik hanya untuk saling berkuasa, bukan untuk mengelola bangsa yang benar supaya bisa rakyat sejahtera, adil dan makmur, bersih dan jujur, aman dan tentram, bangsa yang maju. Yaitu cita-cita ideal ya teman-teman, tapi faktanya tidak seperti itu ya. Semakin cepat dimakzulkan, semakin baik. Hargailah pilihan rakyat sebagai negara yang demokrasi. Semoga secepatnya. Setuju ganti yang lebih berkualitas dan cerdas. Kapasitas dia nggak mampu menjabat jabatan politik wapres. Sekarang orang nggak pernah belajar mobil, nggak bisa bawa mobil, gimana bisa dijadiin supir? Harusnya dilengsarkan. Itu komentar netizen. Setuju makzulkan. Saya sebagai rakyat Indonesia yang berakal sehat sangat setuju dan mendukung pemakzulan Gibran. Harap DPR dan MPR ingin memastikan Gibran, tanya dulu kepada rakyat dulu melalui amandemen, rakyat setuju atau tidak. Cepat dimakzulkan biar negara ini nggak gaduh. Gibran dari awal tidak memenuhi persyaratan jadi wapres dari segi kecerdasan, wawasan apalagi usia dan lain-lainnya. Tetapi sekarang ada wacana pemakzulan Gibran. Sebaiknya DPR atau MPR mengambil keputusan pemakzulannya. Wajar kalau dibahas di DPR atau MPR untuk tanggapan surat para purnawirawan ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tinggalkan pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jokowi sekarang ya Bang Rismon aja. Nah ya. Ini mau apa nggak apa-apa bebas aja, uang negara demokrasi kan begitu. Yang pasti kan Pak Jokowi dia bilang kita layani gitu. Emang kenapa lagi harus digulirkan lagi soal ini? Ijazah aja urusannya belum beres. Bukan digulirkan lagi. Ini satu rangkaian sebenarnya. Dan Indonesia itu harus, kalau etik saja tidak punya, kejujuran saja tidak punya. Ya, ini kan masalahnya kan kejujuran dan kenegarawanan. Kalau orang kejujurannya tidak ada, ya, kenegarawanannya diragukan, ya hancur bangsa ini.
gitu loh. Makanya kami ketuk sekarang kejujurannya seperti apa. Dan alhamdulillah kayak Pak Kasmujo sudah mulai jujur. Besok akan muncul nama-nama. Tunggu saja. Saya tidak menuduh siapapun kan begitu. Jadi mereka yang paling tahu apa tujuan. Dengan itu kalau Mas Roy dan kawan-kawan Rismon segala macam mau mempermasalahkan itu secara hukum, ya silahkan saja, nggak apa-apa, diladeni. Oke, sampai bilang Pak Jokowi tak ladeni, itu konteksnya sudah level serius atau sebetulnya respon santai dari Pak Jokowi menurut Anda, Bang Freddy? Gini, kalau Pak Jokowi ya beliau mengatakan secara kehidupan sih beliau nggak terganggu dengan ini, cuman ya dia kan harus membela diri, ya dikatakan. Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Itu dimiliki oleh perusahaan Asia Pasifik Nickel. Anda lihat foto aja, Kepulauan Raja Ampat itu seperti apa. Pulaunya kecil-kecil, pertambangannya. Kalau saya melibatkan. Tunjukkan siapa dan janjilah di bawah. Harus ke Pak Susno. Pak Susno, kalau memang di luar perdebatan menyebut-nyebut siapa ya, tapi artinya kan kalau betul memang ada tudingan-tudingan. Kita lihat pembicaraan sampai sekarang nggak bisa. Alasan afiliatifnya kuat pada sosok. Geser. Spesialis partai, jadi partai-partai yang memang mengusung atau mengakomodasi sosok-sosok besar.